Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di belajar Microsoft pemula ya teman-teman. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah grafik ya, khusus di Microsoft Word ya, bagaimana cara membuat grafik. Nah, grafik biasanya kita temukan pada data ya teman-teman. Pada data, untuk bisa membaca data secara umum bisa kita menggunakan grafik. Adapun caranya, grafik itu pada bagian menu insert teman-teman. Nah ini dia, ini grafik ya. Grafik ini akan terkombinasi dengan Microsoft Excel sekarang ya. Nah, Microsoft Excel. Nah ini bagian atau model-model grafik ya teman-teman ya. Ada yang bentuk kolom, ada yang bentuk line, ada yang bentuk V ya, dan masih banyak ke bawahnya ini teman-teman. Nah sekarang kita akan coba dalam bentuk kolom teman-teman. Klik yang ini model-modelnya, baru klik OK ya. Nah ini model grafik yang akan kita coba buat teman-teman ya. Nah ini tampilan Microsoft Word-nya, sedangkan ini untuk Microsoft Excel-nya. Gabungan ini akan terbentuk sebuah grafik ya teman-teman. Nah sekarang coba akan kita tentukan ya, kita akan membuat grafik kehadiran siswa 3 bulan terakhir ya teman-teman ya. Series ini kita akan kasih bulan, ini label bulan, misalnya Januari, terus kemudian Februari, kemudian Maret ya. Terus di bawahnya ini misalnya ini untuk kelas 1 misalnya ya. Ini untuk kelas 1. Ini untuk kelas 2 ya teman-teman. Bawahnya kelas 3, kelas 4 ya. Nah kalau kurang kolomnya di sini atau baris ya, bukan kolom. Kalau kurang baris ini tinggal diklik aja begini, klik kanan, insert teman-teman ya. Nah, ya. Nah ini misalnya kita kasih kelas 1, 2, 3, 2. Nah ini kelas 1, 2, ini kelas 3 ya teman-teman ya. 3, ini kelas 4 ya, sudah ganti. Kelas 5 ya teman-teman, kelas 5, dan lagi 1 ya teman-teman, kelas 6 nya belum ada. Kelas insert ya. Ini udah kelas 5 misalnya, kelas 5, bawahnya ini kelas 6 ya. Nah, kelas 6 ya. Nah sekarang misalnya Januari ini yang kelas 1 90% misalnya ya teman-teman. Yang ini 25%, 70% ya teman-teman ya, 70%. Terus yang ini 70%. Nah, kita lihat ya teman-teman ya.
yang ini 50%, ini 30%, 50%, bawahnya 60% ya. Nah, ini 3 bulan ke depan, 3 bulan terakhir teman-teman. Nah, ini belum ada isinya. Bulan Februari 50%, 70%. Kalau kita masukkan 70%, 50%, 60%, 40%, terus yang ini 90% ya teman-teman ya. Nah, ini 80% ya. Ya. Sekarang yang ini Maret ya. 50%. Terus yang ini 30%, 90%, 70%, 60%, 90%, 100 misalnya ya. Nah ya, nah ini ya teman-teman ya, ini sudah jadi ya. Nah, berarti kehadiran untuk kelas 1 pada bulan Januari 50%, 90% anak ya teman-teman masuk. Nah, kalau kita tutup sekarang ini sudah jadi ya teman-teman ya. Kita lihat dengan sendiri akan berubah skala dan nilai XY-nya ya teman-teman. Ini XY ya, ini untuk seriesnya, ini untuk nilainya ya teman-teman, skala nilainya ya. Nah, sekarang ini sudah jadi ya teman-teman, bisa kita tutup yang ini Excel-nya ya, datanya sudah jadi ini. Nah, ini yang ini data untuk warna ini nanti untuk Januari ya, yang ini. Kalau yang merah ini untuk bulan Februari, dan Maret itu warna hijau ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini nilai yang di atas ini teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita tutup yang ini ya teman-teman, kita tutup karena sudah jadi, tutup aja yang ini teman-teman ya. Nah, itu ya sudah jadi. Inilah tampakan dari data yang tadi itu ya teman-teman. Ini untuk bulannya ya, ini bulannya Januari, Februari, Maret ya. Berarti kalau bulan Januari itu di sini kisaran ini. Bisa kita tampilkan datanya ini teman-teman ya. Nah, untuk memformatnya klik layout ini ya. Nah, bisa kita tampilkan data labelnya ya. Nah, misalnya center atau tengah-tengah. Nah, itu. Atau kita ulang bagian atas ya teman-teman. Klik dulu kalau udah aktif. Layout, data, label, center. Kalau coba yang ini. Nah, ini posisinya yang di atas. Nah, ini untuk yang merah ya, tinggal klik yang ini. Merah itu sama dengan bulan Februari. Klik yang warna biru, tampilkan data label ya. Misalnya posisinya tengah-tengah biar tidak tabrakan ya, untuk warna biru. Sedangkan warna hijau ini untuk bulan Maret. Data inside base atau outside ya, atau entra bawahnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini posisinya di ujung ya. Atau kita ulang, coba klik yang ini, data label, center,
inside base coba. Nah, di bawahnya ya. Ini hanya satu yang ini. Coba kita unduh lagi. Coba kita klik di luar. Coba klik yang ini ya, kita coba untuk kelas ini. Coba caranya data label base ya. Nah, ini satu-satu ini kita klik juga data label base. Nah, itu ya. Nah, ini caranya teman-teman nih. Kita tampilkan semua dulu ya. Nah, ini udah nilai bulan Maretnya ya. Ya, lagi satu. Nah, data base ya. Nah, untuk kelas 1 nilainya 90, untuk kelas 1 bulan Januari ya, dia 90%, bulan Februari 70%, bulan Maret 50% untuk kelas 1, yaitu untuk membaca grafiknya. Nah, sekarang kalau kita memberi label di sini, tinggal ketik chat title ya, maksudnya judul grafiknya ya. Bisa di overlay title, maksudnya di antara tengah ya, atau di above of chart, maksudnya di atas grafik ini ya. Coba klik yang ini. Nah, ini ya. Ini posisinya. Nah, kalau di tengah-tengah ini klik dulu title chart ini. Nah, ya, di dalamnya ini teman-teman. Di dalamnya ini. Di dalam grafik, tapi kalau yang tadi itu di atas grafik. Biasanya saya menggunakan di atas grafik ya, title above chart. Nah, misalnya grafik kehadiran ya, kehadiran murid 3 bulan terakhir. Nah, ini ya teman-teman, ini judulnya. Nah, sekarang ini juga bisa ya, untuk yang bawahnya yang untuk kelas exist title ya, maksudnya judul dari yang ini ya. Nah, ini misalnya ini untuk persentasenya ya, persentase. Kita klik dulu persentase kehadiran, ya. Terus yang untuk Y-nya ya, kita lihat untuk Y-nya aksis ini ya, right ya. Baru jadi presentasi kehadiran tadi. Nah, nanti untuk data tabel ya, data tabelnya di bawah ya teman-teman. Ini data tabelnya. Nah, pokoknya nanti kalau sudah jadi grafik, teman-teman bisa otak-atik di bagian layoutnya ini ya, apa maksudnya, terus fungsinya apa ya. Nah, nanti bisa teman-teman apa namanya itu ganti-ganti ya. Nah, apa maksudnya ini, bisa ganti-ganti nanti ya teman-teman. Layout ini banyak sekali ya. Nah, ini kalau mau ganti jenisnya tinggal di format saja ya teman-teman. Nah, jenisnya di sini.
filenya mau pakai apa ya, warna dasar dari background grafiknya ya teman-teman. Nah itu ya. Sekian dulu ya teman-teman cara membuat grafik ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman rekan guru maupun teman-teman pekerja kantoran semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.